الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وبعد. InsyaAllah malam ini kita akan lanjutkan kajian kitab Mukashafatul Qulub, menyingkap tabir-tabir yang menyelimuti kalbu atau hati manusia. Halaman 9 teks Arabnya, terjemahannya halaman 9 juga. Teks Arabnya halaman 9 bagian atas. Wa fi bidayatil hidayah. Terjemahannya bagian bawah, paragraf kedua dari bawah, dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Bab masih tentang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pembahasan yang sangat penting dan sangat pokok. Kenapa sangat pokok? Karena takut kepada Allah lah yang bisa menjadi penghalang penyelamat bagi manusia dalam menghadapi berbagai cobaan dan godaan dalam hidup ini. Mata yang selamat adalah mata yang takut kepada Allah. Lidah yang selamat adalah lidah yang takut kepada Allah. Telinga yang selamat, telinga yang takut kepada Allah. Hati yang selamat adalah hati yang takut kepada Allah. Tangan yang selamat hanyalah tangan-tangan yang takut kepada Allah. Kaki yang selamat adalah kaki yang takut kepada Allah. Hamba yang selamat adalah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah membaca banyak sekali riwayat, hikayat, ayat maupun hadis tentang takut kepada Allah ini. Dan malam ini kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Khususan ila ruh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu sirrah wa nawwara dariyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wa fi bidayatil hidayah, dan
di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitabnya Al-Ghazali juga. Di Imam Ghazali itu punya banyak sekali kitab karangan. Padahal umur beliau enggak sampai 55 tahun. Ke 53, 54. Tapi kitabnya sangat banyak sekali. Di antaranya Mukasyafatul Qulub, Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah isinya fikih tapi rahasianya. Jadi apa rahasianya berwudu, rahasianya mandi, rahasianya mencuci tangan, rahasianya kumur-kumur, doanya apa, itu dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin suatu saat nanti kita akan baca ya. Kalau bulan Ramadan mungkin bagus sekali. Atau mungkin setelah khatam nih kita baca Bidayatul Hidayah. Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan apa yang disebutkan? Idza kana yaumul qiyamati, nanti pada hari kiamat, ji'a bi jahannama, neraka jahanam didatangkan. Jadi pada hari kiamat neraka jahanam diperlihatkan, kira-kira begitu. Didatangkan tazfiru zufratan atau zafratan, dan neraka jahanam tuh bersuara apa ya, menggelegar, bergemuruh, satu gemuruh aja. Jadi mungkin kalau apa yang tadi sore itu pas asar tuh suara halilintar itu, suara guntur, suara petir. Mungkin kayak suara petir bersuara sekali. Jadi jahanam didatangkan, ya namanya neraka yang begitu gede, penuh dengan api itu, ya kayak gitulah. Neraka didatangkan, bunyi sekali, sekali aja bunyi, sekali mengeluarkan suara, wah, penduduk mahsyar langsung kaget. Tuh, suara apa ini? Sekali padahal itu bukan jahanam ya, suara jahanam. Nah, ketika mendengar suara neraka itu yang bergemuruh, fatajathu kullu ummatin ala rukabiha atau rukbiha, bisa dibaca rukabiha, rukbiha. Tiba-tiba semua orang, semua umat manusia langsung berlutut. Kaget dan takut. Dahsyat Pak, neraka jahanam. Gitu ya suaranya. Langsung berlutut semua. Min hauliha, karena takutnya, karena apa ya? Gerangnya neraka jahanam itu, karena seramnya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam Quran di surah Al-Jathiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyah, dan kalian melihat semua umat dalam keadaan berlutut. Semua orang berlutut Pak nanti. Berlutut maksudnya bersimpuh, ketakutan gitu, gemetar semuanya. Bahkan dalam sini disebutkan para nabi pun gemetar semuanya. Saking dahsyatnya. Ai alar raqbi, artinya berlutut di atas lutut, dia bersimpuh. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, semua umat, semua orang akan diperlihatkan kepada buku catatannya. Kira-kira udah siap? Kira-kira kalau sekarang mau dilihat catatannya, diperlihatkan, udah siap ya? Kira-kira kalau dibayangkan nih, buku catatan kita, catatan amal baik, amal buruk, kira-kira yang mana lebih?
Kira-kira udah seimbang? Demi Allah, Pak. Aduh, semua orang akan malu nanti. Ini lebih ngeri daripada KPK ya. KPK itu nggak semua dapat. Kalau KPK-nya malaikat, nggak ada yang tersembunyi. Bahkan disebutkan itu bukan hanya buku. Kita akan melihat video siaran ulang dari akil balik sampai meninggal dunia dan ditonton oleh semua orang. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir akan menonton video kita. Oh, dulu nih kemana ini? Berbanggalah yang dijannatin ngaji. Wah, kasyafatul qulub. Aduh. Ya, mudah-mudahan. Tapi nanti kelihatan, Pak. Wah, ini ngajinya karena ikut-ikutan aja kalau ini ya. Wah, ini ngajinya malesan mau tidur aja nih di masjidnya. Kelihatan juga tuh. Jadi amalnya kelihatan plus niatnya. Ya Allah. Jadi semua orang akan diberikan kitab tulisannya, catatannya. Nah, faida atau nara, ketika orang-orang yang celaka mendatangi neraka. Jadi ketika sudah terbagi nih yang celaka akan mendatangi neraka, sami'u laha taghayyuran wa zafiran. Mereka tiba-tiba mendengar suara amarah. Jadi taghayyuran dari kata ghayyur, suara seram, suara marah. Sini diterjemahkan. Suara gemuruh karena marahnya paling bawah. Ketika mendatangi neraka, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Jadi neraka begitu seram, begitu marah. Tusma'u zufratuha min masirati 500 amin. Dia mendengarkan suara neraka, gemuruh neraka itu, suara apinya blub, suara kobaran apinya itu terdengar min masirati 500 amin atau musirati 500 amin, yang terdengar dari perjalanan jauhnya ini, terdengar dari jarak perjalanan 500 tahun. 500 amin, 500 tahun jauhnya. Jadi suara neraka itu terdengar dari jarak perjalanan 500 tahun. Kalau ke Madura berapa tahun? Jalan kaki sebulan lah. Ini Pak perjalanan 500 tahun. Gimana jauhnya? Nah, jangan diukur dunia. Jauh, mungkin sampai Abu Dhabi sana. Itu sudah terdengar suaranya. Saking kencangnya. Kalau suara itu di belakang tuh kalau ada tembakan, itu paling 1 kilo, 3 kilo. Itu aja bikin kaget. Ini 500 tahun. Itu gimana besarnya suara. Nah, wa kullu wahidin hatta al-anbiya yaqulu nafsi nafsi. Semua orang, bahkan para nabi sekalipun, itu berkata diriku. Coba Pak, para nabi aja itu sibuk dengan dirinya, nafsi, diriku. Gimana nasib diriku? Nggak ada lagi orang yang sempat memikirkan orang lain. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Illa safyul anbiya,
kecuali penghulunya para nabi, yang paling sucinya para nabi. Siapa itu? Sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaqulu ummati ummati. Aduh, coba. Jadi semua nabi bilang diriku diriku, tapi Nabi Muhammad umatku umatku. Allahumma shalli. Makanya kalau kita itu harusnya senang, berbahagia, bersyukur, itu ya jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi yang di hari yang dahsyat pun malah yang diingat adalah umatnya. Itu karena sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam min ummatih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, jadi semua orang mengatakan nafsi-nafsi, diriku-diriku, kecuali Nabi Muhammad mengatakan umatku umatku. Wa takhruju minal jahimi narun mithlul jabali, atau naru mithlul jabali. Tiba-tiba ada api keluar, mithlul jabal, seperti gunung. Jadi di neraka jahanam tuh kan suaranya terdengar, tiba-tiba ada api segede gunung keluar menjemput. Jadi tenang Pak, nanti di neraka itu dijemput oleh api segede gunung. Fatajtahidu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dab'iha, maka umatnya Nabi Muhammad pada ketakutan dan berusaha untuk menahan api itu. Wa taqul, dan dia berkata, ya nar, wahai api yang seperti gunung, bihaqqil musallin, bihaqqil musallin. Apa ya? Mungkin dengan wasilah salatku, dengan haknya orang-orang salat. Ya, kalau di sini apa terjemahannya? Ya, bihaqqil musallin, atas hak orang-orang yang salat. Ya, artinya ya Allah, berkat salatku tolong api ini dikembalikan gitu. Ya nar bihaqqil musallin, dengan keberkahan salat, wa bihaqqil musaddiqin, dengan keberkahan orang-orang yang sedekah, wa bihaqqil khashin, keberkahan atau dengan wasilah orang-orang yang khusyuk, wa bihaqqis shaimin, dengan keberkahan orang-orang yang puasa. Antarji'i, baliklah wahai api, tarji'i, pulang, masuk kembali wahai api. Jadi api keluar ingin membakar umatnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba umatnya Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, atau wahai api, kembalilah, kami ini orang yang salat, kami ini orang yang bersedekah, kami ini orang yang khusyuk, kami ini orang yang berpuasa, kembalilah. Karena takut, panas Pak masalahnya. Ya mungkin wahai corona, pergilah, kami ini orang salat, orang sedekah, khusyuk, puasa, pergilah. Fala tarji'u, apinya enggak mau pulang. Apinya bandel juga ini. Ya, api neraka itu bandel, suruh pulang kok enggak mau. Apinya tidak mau pulang. Wa yunadi Jibril, maka malaikat Jibril berdoa atau berteriak, memanggil. Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Innan nara qad qasadat ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api itu, kata malaikat Jibril, api yang segede gunung, itu mau membakar umat Nabi Muhammad. Yang dia cari itu khusus umat Nabi Muhammad.
Thumma ya'ti biqadhin min ma'in. Kemudian malaikat Jibril tiba-tiba mengambil satu wadah, tempat ya wadah, min ma'in yang isinya air. Jadi tiba-tiba karena udah genting ini, apinya gede, datang mencari umat Nabi Muhammad dan disuruh pulang gak mau. Kan orang pada ketakutan, Pak. Maka malaikat Jibril ngambil wadah yang isinya air. Nah, fayunawiluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wadah itu yang berisi air diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, dan malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, khudh hadza farashih 'alaiha. Ya Rasulullah, ambil air ini dan percikkan kepada api itu. Paham ya? Jadi ada air, diambil malaikat Jibril, dibawa kepada Nabi. Wahai Nabi Muhammad, tolong air ini percikan ke api yang segede gunung itu. Fayurasikhu 'alaiha, maka Rasulullah memercikkan api itu, air itu yang diwadah kepada api. Fatadfa'u fil hali, tiba-tiba api neraka yang segede gunung itu padam. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ma hadzal ma, air apa ini? Pada penasaran kan? Apinya didatangkan, enggak mau pulang. Tiba-tiba ada air, satu wadah dipercikkan oleh Nabi Muhammad, apinya tiba-tiba padam. Kira-kira air apa itu? Di sini dijelaskan. Nah, ini inti riwayat ini di sini. Intinya di sini. Fayaqulu Jibril, maka malaikat Jibril menjawab alaihi salam, hadza ma'u dumu'i usati ummatik alladzina baqau min khasyatillahi ta'ala. Ini adalah air mata. Saya ulangi, ini adalah ma'u dumu'i, air mata usati ahli maksiat, ummatika, dari umatmu. Ini adalah air matanya umatmu yang bermaksiat. Alladzina baqau, yang dulu pernah menangis, min khasyatillah, nangisnya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dua air yang bisa memadamkan api neraka. Pertama, darahnya para mujahidin, para syuhada. Yang kedua, air mata taubat. Ternyata yang Nabi percikan tadi itu, yang langsung mati apinya, padam nerakanya, itu adalah air matanya umat Nabi Muhammad yang menangis karena dosa-dosanya, maksiat yang dilakukan, dan nangisnya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal'ana, maka kata malaikat Jibril, fal'ana umirtu an u'tikahu liturashiha 'alan nari fatadfa'un naru biiznillahi ta'ala. Yang sekarang aku diperintahkan untuk memberikan air itu kepada engkau wahai Muhammad, agar engkau memercikkan kepada api itu sehingga api itu padam biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca doa. Nah, ini ada doa nih.
Sayang di sini di terjemahannya nggak ditulis Arabnya. Di Arabnya ada doanya. Nabi membaca doa nih. Ini doa bagus nih. Berkahnya ngaji malam ini dapat doa. Apa doanya Nabi? Ini dari Nabi. Allahumma rzuqni ainaini tabkiyani min khasyatik qabla an la yakuna dam. Ya Allah, karuniakan kepada kami, Allahumma rzuqni, ya Allah karuniakan kepada kami, ainaini tabkiyani, dua mata yang biasa menangis, yang mudah menangis, yang selalu menangis, min khasyatik, karena takut kepada Engkau, qabla an la yakuna dam', sebelum air itu mengalir. Jadi sebelum air mata keluar, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum air itu tiada, atau ya sebelum air itu. Jadi takut kepada Allah, dan takutnya kepada Allah itu sebelum air itu kering, sebelum air mata itu kering. Ini doanya. Ya Allah, Allahumma rzuqni ainaini tabkiyani min khasyatik qabla an la yakuna dam'u. Ini ada syairnya, a'ainayya hala tabkiyani ala dhanbi tanathara umri min yadi wala adri. Syairnya bagus. A'inayya hala tabkiyani ala dhanbi. Kenapa kedua mataku tidak menangis atas dosa-dosaku? Tanathara umri min yadi wala adri. Padahal umurku terus berkurang dari genggamanku tanpa aku sadari. Ya Allah, kenapa kita itu selalu ketawa ya? Kenapa engkau jarang menangis, wahai mata? Ya terakhir, hukia, dikisahkan, an Muhammad, dari Muhammad ibnil Munzir, Muhammad bin Munzir rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, annahu kana, bahwa sesungguhnya Muhammad bin Munzir idza baka, ketika dia menangis, yamsahu wajhahu wa lihyatahu bidumu'ihi, dia menyapu air matanya, menyapu wajahnya, dan lihya itu janggutnya. Jadi air matanya itu disapu ke seluruh wajahnya. Jadi air matanya disapu, Pak, supaya meleleh, supaya semua wajahnya kena air mata. Jadi air matanya itu supaya menyebar, sapu. Wa yaqulu, dan dia berkata, kenapa dia lakukan itu? Balagani annan nara la ta'kulu mawdi'an massathu dumu'. Telah sampai kepadaku, atau aku diberitahu bahwa neraka tidak akan menyentuh, tidak akan memakan bagian tubuh yang tersentuh oleh air mata. Jadi kalau nangis, habis tobat nangis, air matanya tuh disapu semua. Karena yang kena air mata itu gak akan kena neraka. Itu maksudnya. Di beliau kalau nangis, air matanya tuh disapu supaya meleleh semua, supaya semua kena. Karena yang pernah tersentuh air mata, kata beliau, tidak akan disentuh oleh neraka. Maka mudah-mudahan kita semuanya, fayan bagi, maka seyogyanya seorang mukmin an yakhafa min adabillah, untuk takut kepada siksa Allah, wa yanha nafsahu, dan menahan dirinya, anis syahawatin nafsaniyah, dari keinginan nafsu syahwat, kama qala Allah taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas minggu depan.
Sekian, mudah-mudahan manfaat dan bisa memberikan semangat kepada kita untuk terus meningkatkan, dan semoga kita selalu memelihara jiwa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.